Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, gelaran PON 21 Aceh Sumut 2024 bukan hanya sebagai ajang olahraga saja, namun juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui seperti apa multiplier efek yang diberikan akibat dari PON 21 Aceh Sumut 2024, kita akan saksikan dialog Kominfo Newsroom bersama dengan Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 telah berlangsung sejak tanggal 8 September kemarin dan hingga saat ini sudah 73% cabang olahraga telah menyelesaikan sejumlah pertandingan. Dan seperti kita ketahui pemirsa bahwa gelaran PON 21 ini digelar di dua wilayah, yakni di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Dan penyelenggaraan PON ini digelar di tengah agenda-agenda nasional seperti kemarin di pemilu pada Februari kemarin, kemudian Pilkada serentak pada November mendatang dan sejumlah agenda-agenda penting lainnya. Dan tentunya ini menjadi apresiasi yang besar untuk KONI Pusat sebagai garda terdepan dalam menyukseskan gelaran PON 2024. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama Wakil Ketua KONI Pusat, Bapak Suwarno, dan kita akan berbincang lebih dalam terkait penyelenggaraan PON Aceh Sumut 2024. Pak Suwarno, salam olahraga. Jaya. Jaya. Ya Pak Suwarno, kali ini kita kilas sejenak Pak Suwarno untuk gelaran PON Aceh Sumut ini yang digelar di dua provinsi. Sebenarnya apa dasar dari penyelenggaraan PON yang digelar di dua provinsi ini Pak Suwarno? Ya, yang pertama kita ingin gelaran PON ini bisa merata di sebagian besar provinsi. Dari beberapa kali kita melaksanakan PON, masih banyak KONI-KONI provinsi atau provinsi yang belum pernah mendapat kesempatan menjadi tuan rumah. Itu satu. Yang kedua, dengan beberapa provinsi kita berharap bahwa cabang olahraga yang dipertandingkan akan menjadi lebih banyak tergantung dari kemampuan masing-masing tuan rumah. Yang ketiga, harapannya adalah nanti terjadi sebaran venue untuk pembinaan olahraga di daerahnya secara lebih luas. Jadi pada umumnya mereka-mereka yang selesai melaksanakan PON, tuan rumah itu, mereka akan mempunyai legasi venue yang itu kemudian akan bisa dimanfaatkan untuk pembinaan atlet di daerah. Contoh, kemarin terjadi di Riau, pada saat awal pertandingan senam, Riau mendominasi perolehan medali emas untuk senam. Kenapa? Karena Riau mempunyai salah satu venue yang permanen hanya untuk senam. Ini kita berharap nanti untuk legasi di Aceh maupun di Sumatera Utara akan meningkatkan pembinaan di wilayahnya. Kira-kira seperti itu belakangnya Mbak Andi. Kemudian Pak Suwarno, ini kan gelaran PON digelar di tengah agenda-agenda nasional, agenda besar yang ada di Indonesia seperti Pilkada, kemudian kemarin pemilu dan agenda forum-forum internasional juga begitu Pak Suwarno. Nah tentunya ini menjadi sebuah persiapan yang sangat besar terlebih untuk membangun PON yang sukses begitu. Nah, lantas seberapa pengaruhnya dengan agenda-agenda yang berjejeran, berderetan ini untuk persiapan PON 2024 ini Pak Suwarno? Iya, jadi agenda yang bersamaan akan berpengaruh kepada kemampuan anggaran, akan berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang cepat untuk memulai membangun venue, untuk memulai merenovasi venue, untuk memulai pengadaan peralatan dan lain sebagainya. Bagi kami, jajaran KONI Pusat, merupakan satu tantangan tersendiri untuk bisa menyelenggarakan itu. Di samping bukan hanya satu provinsi, tapi dua provinsi. Kita sebagai jembatan untuk kedua provinsi, kita sebagai jembatan dari kedua provinsi kepada pemerintah pusat. Hal ini alhamdulillah bisa kita kerjakan dengan baik, sehingga gelaran PON bisa kita lakukan di tengah-tengah tantangan yang tidak ringan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Intinya tidak menghambat sejumlah persiapan yang telah disiapkan begitu ya Pak Suwarno. Nah kemudian Pak Suwarno, ini beredar kabar hiruk-pikuk di media sosial terkait venue-venue yang belum siap. Nah bagaimana pandangan dari Pak Suwarno? Apakah hal ini benar Pak Suwarno? Iya, jadi venue-venue itu ada yang dibangun memang di belakang mempunyai waktu yang sangat pendek. Contoh yang di Aceh, itu ada 4 venue yang dibangun hanya memerlukan waktu sekitar 4 bulan. Venue itu adalah ditangani oleh Kementerian PUPR, hasil dari usulan pemerintah Aceh, yaitu venue sepatu roda, venue untuk kolam renang untuk selam kolam, kemudian untuk menembak, dan satunya lagi untuk
sepatu roda, dan sepak bola yang ada di PD, 4 itu ya. Nah ini memang agak belakangan mulainya karena memang tadinya diusulin oleh Aceh hanya 14, kemudian ditambah 4. Tapi itu bisa selesai pada waktunya sebelum pelaksanaan pertandingan dimulai. Khusus untuk yang di Sumatera Utara, itu yang menjadi sorotan kan memang satu stadion. Stadion itu juga dibangun oleh PUPR. Tetapi bersamaan dengan membangun stadion, membangun juga fasilitas yang kiri kanan waktu yang sama, sehingga itu menjadi satu kesibukan yang menumpuk di suatu tempat, sehingga ini akan menimbulkan suatu kendala. Khusus untuk yang menjadi sorotan yang kedua di Sumatera Utara adalah venue volley indoor. Ini kenapa kok itu menjadi sedemikian viral? Karena dianggapnya itu merupakan satu yang mewakili seluruh venue, tidak begitulah. Tidak mewakili, tapi ini merupakan satu di mana pada saat menjelang mau pertandingan, atlet-atlet daerah kepingin untuk mencoba lapangan. Sedangkan pintu depannya kan masih ditutup untuk kegiatan persiapan menuju ke stadion untuk upacara penutupan nanti. Sehingga mereka mencari alternatif jalan yang kemudian diviralkan seolah-olah bahwa jalan menuju ke venue indoor ini, volley, itu masih sedemikian tidak siap. Ini kami kira perlu disikapi secara kedewasaan. Nantinya selesai dari PON, maka Sumatera Utara akan mempunyai banyak legacy venue. Stadion itu sendiri bisa untuk sepak bola, untuk stadion madya untuk atletik, kemudian GOR untuk bela diri, GOR untuk venue, lapangan untuk bowling, venue untuk bowling, untuk squash, untuk futsal, untuk renang, itu banyak sekali. Termasuk yang ada di ski air, yang ada di Bali G, kemudian Samosir itu ada venue untuk voli pasir. Banyak hal, sehingga kalau umpamanya satu dari sekian banyak yang kemudian naik ke permukaan medsos dan lain sebagainya viral, saya kira ini tidak mewakili semuanya, seolah-olah bahwa venue PON itu tidak siap semuanya. Saya kira itu, Mbak. Perlu digarisbawahi ya Pak Suwarno bahwa venue-venue ini sudah siap digunakan untuk ajang PON 2024. Nah Pak Suwarno, PON 21 ini bukan hanya soal ajang pertandingan saja, namun juga bisa memberikan dampak positif khususnya bagi tuan rumah, yaitu di Sumatera Utara dan juga Aceh. Nah sejauh ini bagaimana Pak Suwarno melihat dampak positif yang telah didapatkan dari tuan rumah ini, Pak Suwarno? Iya, jadi tujuan PON itu kan ingin mencapai 4 sukses. 1, sukses pertandingan. Sukses pertandingan itu sasarannya adalah mendorong agar atlet lebih berprestasi. Nanti itu akan disiapkan dalam rangka menuju SEA Games terutama yang terdekat tahun 2025 di Thailand. Jadi juara-juara yang sekarang kita ambil dari PON, yang kemudian nanti kebetulan dipertandingkan di Thailand, ini akan menjadi satu momen yang baik untuk persiapan menuju ke SEA Games di Thailand tahun depan. Yang kedua, kaitannya dengan penyelenggaraan, banyak hal sumber daya manusianya, mempunyai pengalaman yang cukup banyak kaitannya dengan bagaimana menyelenggarakan event yang luar biasa tingkat nasional, dan ini tidak biasanya, tidak sama dengan event-event yang lain, umpamanya ada event konser, ada event MTQ, ada event apalagi. PON ini sangat spesifik bagi mereka yang terlibat kepanitiaan, begitu juga sampai dengan masyarakat yang ikut LO, volunteer, workforce, ini merupakan satu modal yang sangat baik, pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Bagi pertumbuhan ekonomi di daerah sendiri, saya kira ini sangat-sangat menonjol, karena dengan datang banyak orang ke Sumatera Utara, ke Aceh, dan lain sebagainya, ini akan mendorong mereka itu bertempat tinggal selama di sini, berarti perlu akomodasi, perlu transportasi, makan, mungkin juga beli oleh-oleh, beli souvenir, dan lain sebagainya. Ini akan membawa dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di Aceh maupun Sumatera Utara. Dan yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah mereka lebih mengenal dengan Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara sementara dikenal dengan Danau Tobanya, Aceh dengan Loknganya, pantai yang sedemikian bersih, dan lain sebagainya, ternyata masih banyak lagi potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh kedua provinsi. Mungkin ini bukan kedatangan yang pertama dan yang terakhir bagi mereka yang sempat melihat PON, tapi mudah-mudahan nanti mereka akan kembali lagi ke sini untuk datang ke Sumatera Utara dan Aceh di luar dari event PON. Ini kan harapannya pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saya kira itu.
banyak sekali dampak positifnya begitu ya Pak Suwarno, baik itu pertumbuhan ekonomi maupun bagi para atlet nih sebagai istilahnya batu loncatan untuk lebih terbang tinggi ke ajang-ajang olahraga lainnya begitu. Nah, terakhir Pak Suwarno sebagai closing statement, harapan apa sih Pak Suwarno yang diharapkan dari Bapak untuk nantinya pasca PON ini, baik itu dari atlet maupun untuk venue-venue yang telah berdiri ini Pak Suwarno? Ya, bagi atlet yang berprestasi supaya bertahan dan berupaya meningkatkan lagi, karena jangan puas hanya prestasi yang diperoleh di PON, kita masih berharap untuk peningkatan prestasi menghadapi multi event internasional ke depan. Harapan terakhir adalah menjadi juara di Olimpik. Yang kedua, bagi venue yang nantinya setelah PON itu ada di 2 provinsi ini, harapannya itu akan dimanfaatkan secara baik. Bagaimana Bapak Gubernur, bagaimana Bapak Bupati Wali Kota untuk mematahkan ini dalam kaitannya upaya untuk mendorong prestasi atlet yang ada di Sumatera Utara dan Aceh. Yang ketiga juga ini merupakan satu pengalaman yang baik bagi calon tuan rumah NTT dan NTB ke depan. Karena saya lihat mereka banyak yang sudah ada di Aceh dan Sumatera Utara untuk belajar bagaimana sih menjadi tuan rumah. Saya kira banyak hal yang perlu kita catat dan untuk kita manfaatkan ke depan. Ya, intinya jangan mudah berpuas diri begitu ya, Pak, khususnya untuk para atlet ini agar semakin terbang tinggi untuk berjelajah ke ajang-ajang olahraga yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak Suwarno selaku Wakil Ketua KONI Pusat telah berbagi informasi bersama kami di Dialog Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.